Kita ulangi, orang yang namanya punya nafs yang mutmainnah berarti dia di atas level ammaroh lawamah mulhimah, tapi tetap di bawah mardiyah dan rodiyah dan di bawah kamilah, artinya di tengah-tengah. Orang yang mutmainnah ini hidupnya tenang, tentram, dan dia selalu bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Jadi ada 5 cirinya mutmainnah tuh selalu bersama salaki ya. Ibu ya sok ayat gitu bu. Ibu gaduh caroge boga mantan baheulana gitunya sok musuhan tara bu. Curi neng dismanya si ganunya bae ya padahal ingat kata bu nya. Komo Bu Edi manya ka mantan Bu Edi Pak Edi temen kau pepangi saeutik ya kakara make sinjang we nya anu sami jeung mantan geus piceun eta mah sinjang nu eta mah padahal di mana nya punya aya gitu Bu. Ya eta ya termasuk mantan-mantan politik ayeuna keur usum mengundurkan diri ti dieu asup ka ditu kan punya belik jeung ieu asup kanu itu keur usum jelema belikan ayeuna teh Bu supaya teu belikan kudu kumaha kudu istiqomah pek wae keluar asup partai nu manapun teu naon rek milih manapun tapi urang mah damai we rek naon bila-bila palebut hakaneun palebut kejo nya punya palebut naon deui Bu parebut garapan, parebut kedudukan, parebut kursi, kursi di DPR teh ngana 500 Bu bakal diparebutkeun tengke teh. Lamun aya jelema 240 juta berarti sakursi ngawakilan sabaraha jelema. Nah hitung sorangan ku ibunya, ese ngitungnya ya. Tah eta teh hayang jadi wakil rakyat, harayang dipilih ya. Gitu hara yang dipilih naon hara yang dipilih teh sabab geunah cenah punya ngeunah jadi anggota DPR teh ngeunah Bu mata harayang ge lamun teu hayang moal daraek punya tapi ka beak dengkak mun perlu ngagogoreng batu gara di presiden ge ngeunah mata harayang oge Bu ngeunah kira-kira Bu tong boro jadi presiden jadi ujungna presiden ge geus ngeunah terus ka patatang jadi RW teh ngeunah Bu minimal jadi Pak RW kan gitu ya. Tengeunah abdi marek mengundurkan diri tong seueur saur ecakeun ayeuna keneh daripada bapak kaasup anu munafik kan gitu. Tapi lamun bismillah kudu dijalankeun sabab ieu amanah langsung jalan gitu punya kan sok aya jelema gitu abdi mah susah jadi RW tapi lamun aya amplopna ditarima we nya aya gitu Bu. Aya gitu. Aya. Aya ayeuna teh kemen Bu. Abdi mah susah cenah jadi bupati tapi amplopna ditarima we nya gajina beak punya malah duit rakyat oge loba nu dibeakeun. Ya gitu Bu. Ibu hidup ngeunah teu? Sarua Bapak Ibu urang oge gitu begitu nyebut hirup ngeunah tapi dititah hirup sesuai dengan anu ngatur hirup mumul. Nah eta jelema geblegna teh nya punya nah disebut geblek we ngarah urang ngarasa jeung tersinggung nya jelema teh ngeunah hirup di dunya tapi begitu dititah ibadah kanu mereng ngeunah umul tah eta jelema kafir gitu teh Bu. Jadi lamun nanya kafir teh naon kafir teh jelema nu hirupna di bumi Allah tapi dititih ibadah ka Allah tidak mau alias umul Bu bahasa Sunda namanya ya moh cek bahasa Cirebon namanya bahasa Pekalongan apa Bu nggak mau bukan nggak mau bahasa Indonesia moh kene moh lamun di Tasik mah moh teh sapi Bu ya wegah gitu ya Ari menikmati apa yang disediakan Allah beki nyebut tapi titah ibadah wegah betul Bu wegah alhamdulillah tambah perbendaharaan bahasa Jawa punya nah untuk itu maka kita harus mawas disebut mawas teh tahu diri disebut tahu diri teh ma'rifat. Jadi ibu lamun ngadenge simkuring ibu yuk urang makrifat lain berarti ngapung pakai sajadah Bu lain berarti bisa meulah duren tanpa bedog lain Bu sama lain makrifat gelo gitu mah Bu ya makrifat manyaho diri dari mana dia berasal siapa yang menciptakannya kudu kumaha hirupnya dengan cara apa dia memanfaatkan seluruh yang ada di alam ini itulah yang disebut makrifat.
Disebut ma'rifat karena apa? Dia ma'ruf, dia mengenal diri, dia ta'aruf kepada diri, kepada alam bahwa oh ternyata seperti ini. Dan dia selalu merasa hidupnya berada di Arafah. Ya. Jadi lamun ayeuna Bapak Ibu anu ningali geus baralik haji, lamun balik ke Indonesianya seperti waktu baheula di Arafah, maka ia orang yang mabrur. Bagaimana di Arafah? Pakaian tidak mau berlebihan, dengan orang lain merasa sama, beribadah hanya kepada Allah, beristighfar, ya gitu ya. Oh di Arafah mana pakai gambar-gambar gitu-gitu ngagarantung. Kayak mau di Arafah ngagarantung, pilih nomor sakitu, pilih nomor sakitu. Bu di Arafah mah didudut kabeh oge Bu, teu meunang aya. Padahal di ditu ge aya tangkalna Bu, tatangkalan tanggal Soekarno ngaranna. Atau digarantungkeun di dinya nya atau ditempelan pakai stiker di Masjid Namiroh di situ. Nah, tapi aya oge ku gebleg-geblegna urang dieu marawa pilok jeung marawa spidol tulis di tugu Arafah. Gitu ya. Di Arafah eta teh cenah supaya katingalieun ku Allah. Naudzubillah eta nganggap Allah ningali butuhan spidol gitu punya menghina eta teh ku ka Allah. Ya. Allah melihat kita dari apanya, Bu? Dari hatinya, ya. Dari hati, mata ke hati itu guru hati kemana-mana sok disebut hati-hati kan gitu ya. Nah tadi disebut bujur-bujur gitu punya. Kan anu diukna bujur di mobil atau di jok teh Bu. Ketika mau berangkat, weng 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 kan gitu ya. Motor begitu rekinit, hati-hatinya. Padahal diukna bujur, nanti disebut bujur-bujurnya gitu ya. Hati-hati disebut hati. Kenapa? Hati itu pandangan Allah yang ada dalam diri kita, tempat tinggalnya atau tempat bersemayamnya Allah memberikan getar kepada diri kita itu di dalam hati. Dari hatilah mata ini bisa jelalatan. Dari hatilah mulut ini bisa ngomong. Dari hatilah tangan ini bisa bergerak. Cokot tuh. Jangan tuh. Sholat tuh. Kan itu dari hati. Makanya dalam hal kehidupan yang paling penting adalah niat. Karena sahnya amal itu tergantung kepada niatnya. Kalau ibu bapak sekarang niatnya ke masjid subuh-subuh pada subuh, kemudian niatnya mencari keridhaan Allah, maka itulah yang seharusnya. Ya. Tetapi kalau niatnya kadir dengan hayang papa ngijin muka asep ya, itu mata asupnya. Kemudian berikutnya adalah yang harus dipahami juga bahwa yang namanya hati ini adalah tempat untuk satu dengan yang lain manusia bisa berbagi secara indah. Disebut berbagi secara indah itu Bapak Ibu kalau tersenyum pakai hati dengan tersenyum tanpa hati beda enggak, Bu? Beda. Ibu nyarekan pakai hati dengan nyarekan tanpa hati beda enggak? Kepada anak nyarekan pakai hati. Anjing jadi jelema soleh. Itu pakai hati, Bu. Ya, itu. Akhirnya nyarekan lak-lak dasar si meong begitunya. Berarti itu pakai hati ya, sama pakai meong. Ya, baik Bapak Ibu. Hari ini kita berbahagia istiqomah berjamaah baca Quran di saum tahfidz Al-Quran sebelah kanan, kiri, depan hadir, dan yang di dunia maya sana alhamdulillah ada hadir dari Ranca Ekek Ibu Apis bersama keluarga, dari Bandung Pak Ahmad bersama keluarga, dan dari Cirebon Ibu Irin bersama keluarga. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan ngomong urusan yang selalu menjadi bagian dari kehidupan kita. Ini biasanya dijadikan senjata pamungkas. Ya Bu ya. Lamun aya nu kasurupan nu dibaca ayat bersih. Lamun aya anu arek tahlilan sok dibaca ayat bersih. Lamun aya salaki teu datang-datang nu dibaca ayat bersih. Nya Bu ya. Sok Bu salaki teu datang-datang baca ayat kursi. Lamun asup ka imah anu geeuman nya, anu keung ibu maca ayat si masuk ke tempat gelap baca ayat si. Nah, ayat kursi ini ternyata hari ini ketemu Ibu ya. Kenapa ketemu? Karena kemarin belum. Ya.
Hari ini yang akan kita baca adalah ayatul kursi. Jadi surat Al-Baqarah ayat 255. Kenapa disebut ayat kursi? Karena di salah satu kalimat dari surat ini ada kata-kata tentang kursi. Ya, di mana ada kata-kata kursi? Mari kita lihat. Ya, tapi ingat di sini harus menggunakan kaidah dari Arab. Jadi jangan sampai lidahnya menggunakan lidah Sunda atau lidah Jawa. Karena kalau nyebut lidah Sunda atau lidah Jawa, biasa nama wasi'a itu tidak wasi'a, tapi wasi'a kursi atau wasia kursi. Nah, tentunya wasi'a. Baik Bapak Ibu, yuk kita sama-sama baca surat Al-Baqarah ayat 255. Yang di dunia maya sana silakan dibuka mikrofonnya supaya kita bisa saling mendengar apa yang dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa kursiyus samawati wal ardh. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Wala yauduhu hifduhuma wa huwal aliyyul azim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Faman yakfur bil-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa la fisama laha.
Wallahu sami'un alim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. والذين كفروا أولياء يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita hari ini sudah membaca 3 ayat dari surat Al-Baqarah 255 sampai 257. Surat Al-Baqarah ayat 255 populer disebut ayat kursi, ya. Ayat kursi, ayat tentang singgasana Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat yang kita sudah baca ini tadi, terjemah dan tafsirnya dari Ibnu Katsir, dan kita berharap bacaan kita yang baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang salahnya diampuni, seraya diberikan kesempatan kepada kita untuk terus memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran kita, insya Allah. Memperbaiki kualitas bacaan kita, di kita populer disebut tahsinul Quran. Membaca Al-Quran dengan tahsin, dengan sebaik yang seharusnya. Ya. Siapa yang Al-Qurannya benar bacaannya? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain mengikuti. Siapa yang mengikuti Kangjeng Nabi, maka itu akan menjadi bagian dari apa yang disebut dengan menganut ajaran setia beliau dan mencontoh beliau. Siapa yang sangeunahna baca Quran sangeunahna sorangan saenae udele deweke bae, nah itu berarti teuing ke kemana dulu idanya. Jadi yuk kita sama-sama sedikit demi sedikit kita arahkan bacaan Al-Quran kita sebagaimana yang dicontohkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah yakin Bapak Ibu bacaan Al-Quran kita sekarang masih ada yang seperti Rasulullah? Yakin ada, karena Al-Quran ini adalah firman Allah, diturunkan oleh Allah, dan yang jamin keasliannya termasuk kemampuan membacanya akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir zaman. Memelihara bacaan Quran disebutnya tahfidzul Quran. Jadi dia saum tahfidz Al-Quran itu saum untuk memelihara bacaan Al-Quran. Ya. Siapa yang mau ke sini? Hati yang punya keterkaitan dengan Al-Quran. Alhamdulillah anak-anak di sini sekarang makin lama makin banyak. Mungkin kalau lihat dari yang termasuk yang bapak gurunya meninggal kemarin kemudian pada ke sini, mungkin lebih dari 100 sekarang ya anak-anak yang ikut ngaji ini ya. Ini gaya lah ya. Ya.
bagian mantuan ngumpul tarang ngaraji ini mah ya. Ya, nah mata naon milu ngajinya ini ge dasar wacan bisa artinya. Ya. Baik Bapak Ibu, yuk kita lanjutkan setelah kita membaca. Ingat, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian, hai orang yang beriman, adalah yang terus-menerus istiqomah belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar harus dimulai dari membaca, kemudian memahami, kemudian mengamalkan, kemudian menikmati, baru kemudian mengajarkan kepada orang lain. Mengajarkan nggak usah nunggu pinter 30 juz, bisa satu huruf pun ajarkan. Saya punya cucu sekarang udah mulai bisa mengenal huruf, mengajarkan alif. Nah, bapak nama jeung indungna baheula ya termasuk nina akina sebut alif teh alif. Nah, kan gitu ya. Lamun anak mah dibenerkeun sejak kecil baca alifnya sing bener. Alif, gitu ya. Kudu sing bener, ti leutik keneh ngarake geus gedena bisa menerkeun ninina jeung indungna. Nya. Nenek bacanya bukan begitu nenek, manya wasinga. Lain wasinga, wasia gitu Bu ya. Wasia, lain wasia, ya wasia gitu ya. Wasia kursius kan suka aya nu kitu keneh atau wasinga kursingus lain wasinga jeung wasia. Ai singa jeung sia mah eta beda. Ieu mah wasia kursius sama wati wal ard. Yuk kita lihat dan kita mulai belajar untuk memahami apa yang dinukilkan dalam surat Al-Baqarah 255 sampai 257. Ingat sekali lagi, tahfidzul Quran dan yang memelihara orang yang hafalan Quran adalah Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kenapa Bapak Ibu dan saya termasuk yang sulit menghafal Al-Quran, tidak termasuk tahfidz Quran, karena nudina otakna jeung dina hatena loba keneh lain Quran tibatan Quran. Ya, sembako wen urang mah pikiran nya eta gampang poho kana Quran teh. Ayeuna bisa isukan poho. Aya oge nu ayeuna can bisa isukan matak so aya ngomong supaya teu poho paung mending teu bisa. Nya ya. Ibu mah asli lah barho. Bubar langsung poho gitu ya. Makanya sing penting mah ngajar di mana-mana sok resep lamun jeung ibu-ibu sebab naon nu kamari diajarkeun ayeuna geus poho deui. Jadi lamun anu kamari diajarkeun moal bosen ibu-ibu dan nu kamari ge can bisa. Ya. Yuk kita lihat. Allah tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi selainkan Allah yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Ingat, di sini ada dua ciri. Allah disebutkan di sini adalah yang hidup kekal dan terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai lengah sedetik pun kepada Allah. Karena Allah lah yang hidupnya kekal dan terus-terusan mengurus kita makhluknya. Ya. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kemudian, nah untuk menguatkan di sini bahwa Allah tidak ngantuk dan tidak tidur, Nabi Musa pernah berbicara kepada Allah. Ya Allah, apakah engkau tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur? Ya, kata Allah. Kemudian, aku juga ya Allah, kuat tidak ngantuk dan tidak tidur. Sok atuh cokot gelas. Nah, Nabi Musa disuruh ngambil gelas. Suruh ngambil gelas, kemudian pegang gelas itu. Dipegang sama Nabi Musa. Kudu anana, kita kudu anana dicekal. Berdiri, nangtung. Sapoe kuat Nabi Musa. Cair nanti menang ngeplok. Sapoe kuat Bu, dua poe kuat. Katilu poe ragrag gelas nak pupus. Karena apa Bu? Ngantuk Nabi Musa. Allah ngantuk nggak? Bayangkan Bapak Ibu kalau Allah ngantuk, langit bisa runtuh punya. Tuh namanya matahari bisa ragrag, tuh bintang bisa ragragan. Itu ibu bisa mulung bintangnya. Ya. Terus Bu, yakin bahwa Allah tidak ngantuk tidak tidur? Nah, itu aikar ibu esok menganggap Allah tidur. Mana menganggap Allah tidur? Orang yang suka ngomongkeun batur jeung orang yang suka ngerumpi eta teh menganggap Allah
tidur. Jadi teling jelema nu sok ngarumpi, teling jelema nu sok naon istilahna teh aya ngarumpi bahasa ayeuna mah Bu. Gibah. Karena menganggap Allah tidur, berarti manehna teu percaya karena ayat kursi ai bibir aku yang punya ayat kursi gitunya ari hatena teu nyambung jeung bibirna. Jelema nu hate teu nyambung jeung bibir disebutna munafik. Artinya teu nyambung hate jeung bibir bohong mun cek urang mah Bu. Aya teh kitu Bu. Aya keur usum nya. Lamun keur usum mah pasti aya loba. Jadi sifat-sifat Allah disebut di sini bahwa Allah itu hidup kekal, Allah itu mengurus semua makhluknya, Allah tidak mengantuk dan Allah tidak tidur. Bandingkan dengan kiri kita. Ya. Apakah kita hidup kekal? Tidak. Apakah kita mengurus makhluk? Boro-boro, gitu ya. Apakah kita tidak ngantuk? Keur ngaji wae ngantuk. Apakah kita tidak tidur? Ngalayanan suami ge bari es. Ya. Tong disalahkan lamun suami neangan deui da ibu sok es bae nya. Nah, jeung seuri gitu ya. Ya. Kepunyaannya lah apa yang di langit dan di bumi. Jadi yang ada di langit dan di bumi kepunyaan Allah. Mata ibu bapak teh kudu ngaboga boga. Jadi lamun dompet leungit Allahu Akbar, kepunyaan Allah. Teu naon da kosong dompetna leungit oge nya gitu. Masuk leungit dompet Bu. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Artinya tiada yang bisa menolong yang lain tanpa diizinkan Allah. Contoh gini Bu, ada seorang bapak Bu ya, bawa budak nyebrang sungai. Tiba-tiba pas di tengah-tengah sungainya deras naik airnya. Kemudian anak itu kemudian dipangku. Habis dipangku segini air masih naik. Kemudian anak dipungut di sini Bu taruh. Anak air masih naik. Kemudian masih naik airnya sampai ke hidungnya, masih dinaikkan. Begitu sampai ke kepalanya airnya, apa yang terjadi Bu? Anaknya dipangku tetap enggak? Jatuh. Kata siapa? Enggak Bu, anaknya dijieun ganjel, naik manehna. Ya. Ya kan kena ayeuna anaknya dijieun ganjel supaya jadi engke supaya aing salamet kan gitu punya. Kapan ayeuna teh kitu Bu? Heeh nya. Anak dijieun ganjel ya supaya engke luruskeun ya supaya urang salamet. Dijejak anakna nya punya dipaksa maksudnya punya. Ya. Ayo gitu Bu. Heeh gitu ya. Anak dijieun ganjel. Ibu-ibu ya sok nyieun anak ganjel, abdi mah tenang aya pun anak. Kan gitu Bu ya. Ada yang suka merasa tenang. Ibu, sareng saha ka dieu teh? Sareng pun anak. Kok sama anak? Iya kan anak saya yang bawa mobilnya, jadi saya ikut numpang. Anak dijieun ganjel teh Bu. Ya. Tapi kan itu teh berbakti heuh pek wae kumadinya ngaran malah Bu ya. Rek berbakti kepada bangsa negara, rek berbakti kepada pokoknya mah penting mah bapak yang salamet, anak dijejak gitu Bu ya. Ya. Itu ya. Ini mah kudu jelas Bu. Apa menerangkan mutu jelas mah kayak begitu jelas. Lamun jelas kayak sanurangkeun paum dipanggilna paum teu naon yuk. Ya. Gitu. Jadi ketika banjir itu si anak yang tadinya dari diangkat, kemudian diangkat. Begitu bapaknya mau mati, anaknya dijadikan ganjel supaya bapak selamat. Habis gitu mati dua-duanya enggak? Enggak, mudah airnya enggak ada. Anaknya selamat deui dipangku deui ibunya. Ibu masak goreng sangkal airnya habis. Enggak, Bu. Anaknya kemudian diambil lagi karena airnya surut. Begitu airnya surut, waduh karunya teuing anak emak padahal tadi mah dijejak kan gitu punya. Asal ibu ngejejak anak ibu, Bu. Kunaon anakna bodoh, mohon jangan ku abdi. Ibu begitu anakna maling mah, mun da eta mah anakna geus baong berarti ngajejak anak. Terus Bu, suka kepikir yang kayak gitu Bu, boga anak teh keur ganjel hirup. Nanti kalau ibu sudah mati, saan bakal nulungan? Anak. Itu teh ganjel, Bu ya. Jadi anak itu keur ganjel, hirup doa anak yang soleh. Kan Kangjeng Nabi ngadugikeunna doa anak yang soleh. Sebenarnya ganjel ke ibu bapak engke lamun geus paeh, eta bakal ngaganjel teh anak soleh. Mata boga anak teh kudu bisa dijieun ganjel. Gitu Bu ya. Hartos Bu.
Matak si ayeuna sok nyalieun ganjel nya. Kan ibu ge paganjel-ganjel jeung bapana waktu nyieun anak baheula. Ya. Namun tuh diganjel-ganjel mama jadi anak, Bu. Ya. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi, tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Bapak Ibu, tidak sedikit tadi yang cerita tadi, orang yang menolong anaknya yang malah yang mati bapaknya. Ya. Anaknya kecebur duluan, bapaknya sok ingin membantu, padahal dia tidak bisa renang. Anaknya mah jago renang, begitu mau diambil, ditarik, anaknya selamat, malah bapaknya nggak galeo, kemudian mati. Gitu Bu ya. Ada juga kisah begitu. Dia kakak adik, pasti ketebak ibu siapa ini. Kakak adik sedang berenang, bertiga dengan temannya. Begitu dia merasa diri bisa, ya, merasa diri bisa, kemudian dia menolong dua adiknya, menolong kakaknya dan temannya itu, kemudian dia naikkan dianya sendiri ke bawah arus dan mati. Nah, kan gitu ya. Jadi kepada siapa yang diberikan oleh Allah pertolongan untuk menolong orang lain, maka bisa. Ya. Jadi pertolongan Allah, Bapak Ibu bisa menolong orang lain karena Allah. Makanya kalau ada diminta nyuhunkeun tulung karena Allah. Kan suka gitu, Bu. Nyuhunkeun karena Allah na netepan goib. Kenapa? Menolong orang yang mati kan gitu. Suka mendengar gitu, Bu. Nyuhunkeun karena Allah na netepan goib. Nyuhunkeun karena Allah na sodako kan gitu ya. Karena Allah. Kalau tidak karena Allah tidak akan terjadi. Jadi di sini disebutkan bahwa tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah sampai kalau di Allah izinkan, tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada kita orang tua jangan sok menolong anak. Yang bisa menolong anak dan bisa menyelamatkan anak hanya Allah, hanya mungkin melalui tangan kita. Jadi Bapak Ibu mendidik anak, Bapak Ibu menyekolahkan anak itu bukan karena jasa, tapi karena ingin berbakti kepada Allah. Coba ya. Yo, tinggali Bapak oge, mun aya jelema itu berarti teu nyaho aya kursi. Kan gitu. Makanya cek ni oge, berarti dia itu tidak paham ayat kursi. Ya. Kemudian Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Nah, ini Bu, Allah tahu apa yang di depan dan apa yang di belakang. Artinya masa lalu dan masa depan Allah sudah tahu. Yang ada di depan, yang ada di belakang, itu kudu pakai kaca spion. Allah tahu, ya. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa yang dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki Allah. Jadi jangan sotoi, Bu. Jangan sok tahu. Ilmu itu dari Allah. Kalau Bapak Ibu punya kemampuan untuk matematika, katakanlah, kepada orang lain meremehkan, gitu kan, gampang. Ngasih tahu anak yang lagi tadi pusing aja liatin soalnya. Atau neng nuki mah gampang. Ya, kunini kan gitu. Pas Nini apa ya? Nini kumaha ieu teh? Kalau bukan karena Allah tidak akan mampu. Jadi jangan sombong dengan keilmuan. Ya. Kemudian disebutkan di sini melainkan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Profesor, doktor, botak kepala nanya, nepi ka sagala buku geus dibaca kabeh. Geus paeh manggar we dikuburkeun, Bu. Ya, terus Bu. Ahli ekonomi, ahli teknologi, ahli pesawat terbang. Ya, karena paling dikenang gambarnya ini ahli ekonomi, oh ini ahli pesawat terbang kan gitu. Tapi kehirup mah tuh, makanya cek aing oge kan gitu ya. Aina aya cekengge Bu ya. Ibu-ibu kan sudah disebut cekengge. Cekengge, ai cekeng teh cek aing teh Bu. Ya. Kemudian di akhir ayat disebutkan kursi Allah meliputi langit dan bumi. Disebut kursi ini artinya kekuasaan Allah mengikuti langit dan bumi. Ibu bapak yang namanya kursi tempat singgasananya Allah lebih gede dari langit dan bumi. Nah, kan gitu. Tuh, kok lebih gede? Langit cuma ciptaan Allah, bumi cuma ciptaan Allah. Allah yang maha segala-galanya. Jadi kekuasaan Allah adalah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara langit dan bumi, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Jadi Bapak Ibu kalau ngerasa sieun jurig, kan soal sieun jurig, memangnya geus papangi jeung jurig jeung make sieun. Kan gitu. Aneh jelema teh Bu. Nyaho gencan geus sieun. Ulah kadinya ada siluman, ada hantu,
sampai cucu saya jadi gara-gara ke masjid ke dia dibawa sok jadi nyamun atau hantu tuh di belakang hantu di mana berarti ini nu di dia yang aki-aki sok ngajarkeun hantunya tahu dari mana untuk nakut-nakuti anak kan ibu mau nakut-nakutin anak udah kadinya ayah juri kan gitu ya tapi kan terbenam di anak kecil tuh kadang percaya ke juri guys papa gini juri ini ayah hari tah itu nambah juri kan berarti bau hidup jurig na geus kapanggih coba ya atau lamun ibu kasalakina kakara balik digawe gawe nanti kanang hayam barang balik bapak mani balik ngalungkeun anu ta bau jurig berarti jurig teh siga hayam berarti ibu-ibu teh sok adalahar jurig ya jadi ayat ini teh populer di urang mah dipakai ke ngusir jurig terus Bu tadi aya nu kasurupan baca ayat kursi aya nu keeng baca ayat kursi masuk ke rumah baca ayat kursi benar nggak itu Bu benar nggak benar nggak benar tapi keyakinan itu salah keyakinan itu dengan membaca ayat kursi maka semua milik Allah kalau Allah menghendaki aku selamat maka selamat kalau Allah menghendaki aku punya ilmu maka aku punya ilmu kalau Allah menghendaki aku hidup dalam keadaan yang lebih baik maka lebih baik. Jadi maca ayat kursi teh kudu mah Bu keur sagala hal. Ya. Gitu. Rek digawe nyen bala-bala teh lah maca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kaasup cai minyak panas dan ini bala-bala ini juga kekuasaan Allah. Nifrat tadi astagfirullahaladzim kekuasaan Allah ternyata gara-gara eta lauk ngadikana jirangan panas nu aya minyak panas terus si lauk teh ngabledug sabab naon aya anu can pitu di jerona kan gitu padahal itu cuman lauk gitu ya ikan kan Bu suka meletup kalau ikan ibu kayak gitu Bu kayak diasupkan karena reka atau barang dialungkan wah siga ikan dimasukkan ke dalam wali ya. Inilah yang disebut ayat kursi. Ayat ini mengandung suatu hal yang sangat agung dan terdapat sebuah hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa ayat kursi ini adalah ayat yang paling utama di dalam kitab Al-Quran. Ayat yang paling utama menurut salah satu hadis. Kalau ayat yang paling utama adalah ayat kursi. Surat yang paling utama surat Al-Fatihah. Gitu Bu ya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab. Jadi lamun Imam Ahmad meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab berarti si Ubay bin Ka'ab panggilannya mun di Bandung disebut Mang Ubay, punya Mang Ubay. Bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bertanya kepada Mang Ubay, ya, apakah ayat yang paling agung di dalam kitab Allah? Kemudian Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, jawab Mang Ubay. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW mengulang pertanyaan tersebut dan kemudian Ubay bin Ka'ab menjawab.